Anak-anak ada yang tertarik politik nggak Pak? Sampai saat ini saya lihat Gibran enggak, atau belum, nggak tahu ya. Kaisang juga tidak atau belum. Yang saya lihat ada malah Bobi kelihatannya. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar deh. Keputusan hari ini bagaikan angin segar demokrasi yang berhembus dari gedung DPR. Proses penyusunan hingga pengesahan berlangsung dengan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Mendengar semua pihak yang berkepentingan, memberikan hak bicara kepada yang ingin menyampaikan hal-hal yang terkait. Keputusan kita hari ini adalah keputusan yang amat bersejarah, di mana DPR menegakkan lagi marwahnya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Kita menyelamatkan hak konstitusi rakyat yang dibebankan di pundak kita untuk menyusun undang-undang sebagaimana diatur di pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Dari pembegalan yang dilakukan oleh pihak lain. Pihak lain tersebut sesungguhnya tidak memiliki hak untuk menyusun undang-undang, tetapi seolah mengambil peran sebagai pihak yang berhak menyusun undang-undang. Kita mengakomodir hak saudara-saudara kita dari partai-partai yang tidak mempunyai kursi di DPRD. Di sisi lain, kita merestorasi kerusakan yang timbul akibat kegaduhan politik beberapa hari ini, akibat adanya penyamarataan membabi buta antara partai peraih kursi dengan partai yang tidak meraih kursi di DPRD. Singkatnya, dengan undang-undang ini, baik partai politik peraih kursi DPRD maupun partai politik yang belum memiliki kursi di DPRD sama-sama berhak mengajukan calon kepada kepala daerah dengan pengaturan masing-masing. Untuk itu Partai Gerindra menyatakan setuju ya, undang-undang ini, rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang dan dibahas di paripurna. Terima kasih. Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Sesuai dengan prinsip erga omnes, pertimbangan hukum dan pemaknaan mahkamah terhadap pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 2016 mengikat semua penyelenggara, kontestan pemilihan, dan semua warga negara. Dengan demikian, jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah Akuo sebagai kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh mahkamah. Menimbang bahwa setelah mahkamah mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis, praktek selama ini, dan perbandingan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 2016 maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan. Dikit aja Pak, dikit aja. Semua pembahasan dilakukan dengan terbuka dan semua rakyat mengikuti sehingga apa yang telah diputuskan oleh DPR yang menggunakan kewenangannya sebagai lembaga pembuat undang-undang sudah dilaksanakan setelah membaca, menyimak, mendengar dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu pembahasan balik hari ini adalah
bagian dari rangkaian keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin telah memutuskan itu. Karena itu proses ini juga merupakan bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kan nggak ada demi Kaisang, Pak, masyarakat untuk di Jawa Tengah. Dan ini untuk memuluskan Mas Kaisang buat di Jawa Tengah sama Pak Lutfi gitu ya? Kan harusnya ikut MK, bukan kira MK. Jangan dorong-dorong, please. semuanya terbuka. Terbuka tapi minum partisipasi begitu, Pak? Kenapa ikut MK, Pak? Semuanya terbuka untuk dilakukan pandangan dari masyarakat. Berarti mulus ya Pak Lutfi Kaisang ya Pak di Jateng? Demi Lutfi Kaisang ya, Pak. Makasih Pak Muzani. Sekarang ini kalau aku flashback lagi jauh di awal-awal Bapak gitu, Pak Presiden gitu dengan keluarganya yang sangat digambarkan benar-benar jauh dari politik, bisnis saja gitu, masing-masing anak-anaknya juga berusaha sendiri-sendiri. Kan itu yang kita terima gitu. Maksudnya itu yang aku dapat dulu dan jadi lu sempat terharu juga ya waktu itu? Salut, bukan terharu aja, salut gitu. Lalu kemudian makin kesini, ya oke. Orang akan bilang ya namanya dinamika politik, gitu. Hidup kan berubah res, kita kan nggak selalu sama, boleh dong ya, boleh sih boleh aja. Temboknya jangan dihancurin gitu, ikuti prosesnya aja. Emang harus sekarang, macam-macam nanti kayak yang sebelumnya tebang langsung. Maksudnya itu contoh seolah-olah jangan jadi begitu. Iya. Dan ini menegaskan bahwa Raja Jawa adalah Jokowi gitu ya. Ya kesannya jadi begitu dong. Ya masa Raja Jawa siapa lagi? Pramono. Karena kan tidak ada istilah estafet sebenarnya ya. Dalam maksudnya ini kan bukan sistem kerajaan dan lain-lain gitu ya. Once beliau sudah duduk di kursi presiden, sudah dilantik, ya ini sudah akan menjadi kepemimpinan beliau lah yang akan bergerak gitu. Nah aku masih merasa penasaran gitu. Kira-kira akan seperti apa ya gitu. Maksudnya apakah akan perlahan-lahan melepas diri gitu dari keterikatan yang selama ini sudah kita lihat atau bagaimana nih? Saya nggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya. Dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan, kalau Mahkamah Konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapatkan kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Teman-teman, hari ini semoga energi yang kita punya, kita bisa tetap tertib, kita tetap bisa menjaga demokrasi kita. Sebab saya tidak mewakili kepentingan apapun, saya tidak punya kepentingan personal. Saya tidak ikut dalam partisipasi politik praktis apapun. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua. Tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Dan hanya diselesaikan oleh teman-teman kita mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa yang memiliki persoalan ini teman-teman. Tapi kita rakyat, masyarakat yang hanya menindas, bisa menindas, memberikan ketidakadilan kepada kita. Jangan tindas kami, Pak. Jangan urus kami. Hidup pedagang, hidup masyarakat adat, hidup perempuan, hidup rakyat Indonesia. Selamat datang teman-teman yang Buka pintunya sekarang juga.
Polisi bang, saya dipukul bang. Saya alumni mahasiswa bang. Saya orang hukum. Saya dipukul pakai bambu. Polisi. Itu polisi semua bang. Iya. Sabar, sabar. Jangan. Sabar. Dengar gua sabar. Sini meng. Saya dipukulin pakai bambu bang. Iya, temen gue kena. Iya. Sabar. Ya, ini kita di perkampungan warga. Daerah apa ini, Pak? Daerah apa ini? Di atas ada drone. Ini apa? Jompongan. Ya orang-orang kerja yang kita lagi pada kerja kagak tahu ngapa-ngapa main diserang aja polisi. Pantau tadi bang pakai drone bang, aja rame. Iya, kan harus dilihat-lihat. Walaupun dipantau ini kan rumah warga. Ini berarti yang diserang rumah warga ya, Bang? Iya, rumah warga. Kita lagi pada kerja diserang juga. Ada otak kabarate. Iya. Kita kan orang kerja bukan orang. Iya, Om Jo. Polisi pembunuh rakyat. Ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional.